Sebanyak 34 warga negara Indonesia dari dua kelompok terbang yang berada di Suriah telah tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, menggunakan maskapai Qatar Airways dengan nomor QR 6381 dan QR 956 rute Doha tujuan Jakarta, Kamis petang. Sebelumnya kepulangan mereka difasilitasi pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia dan juga Kementerian Luar Negeri dalam mengupayakan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang berada di Suriah. Hal ini dilakukan lantaran terjadinya konflik penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada minggu lalu. Dari 34 warga negara Indonesia yang tiba, mayoritas dari mereka merupakan pekerja migran yang bekerja di wilayah konflik dengan status non-prosedural. Sementara 3 warga negara Indonesia lainnya akan tiba di tanah air pada kelompok terbang ketiga pada malam ini, sehingga semua berjumlah 37 orang dalam gelombang pertama pada pemulangan yang dilakukan pemerintah melalui KBRI Damaskus dan Kementerian Luar Negeri. Eti, warga negara Indonesia asal Jawa Barat yang merupakan pekerja migran Indonesia selama 7 tahun, mengaku situasi di sana sangat menggentingkan dan mencekam lantaran terjadinya perang saudara, bahkan dirinya tidak bisa tidur, makan maupun minum selama 2 hari akibat kengerian situasi di sana. Di Damaskus itu sangat menggentingkan, ya serem lah, bisa dibilang serem karena itu perang antara saudara itu, pejabat sama pejabat, nggak tahu gimana, pokoknya kita itu benar-benar genting, takut aja. Ya semoga aja PMI yang lain cepat pulang. Oh, masih banyak. Masih banyak. Cuman nggak ketahuan datanya, nggak tahu di mananya kan, jarang-jarang majikan ngasih HP gitu kan, komunikasi. Terus Mbak sendiri di sana merasa terganggu ke aktivitas segala macam, baik itu tidur maupun aktivitas segala macam? Semenjak perang sini nggak bisa tidur saya 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam saya nggak bisa makan, nggak bisa minum karena takut gitu kan, ada yang gedor pintu sampai ngancam. Senada dengan Eti, Tania Kaswa Setiawan, WNI asal Karawang yang sudah 5 bulan bekerja di sana sebagai asisten rumah tangga, memilih untuk kembali ke Indonesia karena situasi di sana sudah mencekam. Makanya kita dipulangkan karena mungkin lagi debat masalah presidennya digantikan, yang pertama itu jadi yang baru, makanya jadi ribut, terus ada pasukan lagi dari negara-negara lain, makanya kita secepatnya dikeluarkan karena sudah parah. Situasi sudah mencekam. Iya, makanya sekarang bisa dipulangkan kita dari KBRI. Kemarin itu memang terjadi konflik penggulingan presiden. Iya. Oke, kemarin evakuasi prosesnya seperti apa? Apakah melalui darat atau udara? Awalnya melalui darat dari Damaskusnya ke Lebanon. Terus habis dari Bandar Lebanon baru ke Indonesianya itu melalui udara. Kalau Mbaknya sendiri aktivitas di sana sehari-hari apa? Gak apa-apa ceritain. Bekerja. Iya. Pembantu rumah tangga. Iya. Sementara Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Juda Nugraha mengatakan saat ini dilakukan proses pemulangan gelombang pertama dengan 3 kloter berjumlah 37 orang. Selain itu terkonfirmasi ada 96 WNI yang bersedia untuk dievakuasi. Alhamdulillah pada sore hari ini telah tiba 32 WNI dan 2 pendamping dari KBRI Damaskus, ya, sudah tiba hari ini, dan nanti malam ada 1 penerbangan lagi, 3 orang lagi, jadi total ada 37 WNI yang terdiri dari 35 WNI dan juga 2 staf pendamping dari KBRI Damaskus. Alhamdulillah mereka telah tiba dengan selamat, semuanya dalam kondisi sehat, dan Kementerian Luar Negeri telah menyerah terimakan mereka kepada perwakilan pemerintah provinsi masing-masing. Jadi ini adalah kerjasama dari semua pihak, ya, dari perwakilan RI, dari kementerian lembaga yang ada di pusat, termasuk juga dari pemerintah daerah. Proses evakuasi yang terjadi ke-37 ini dibawa melalui jalur darat dari Damaskus menuju ke Beirut, dan kemudian kita terbangkan dengan pesawat komersial menuju ke Jakarta. Daerah asal antara lain dari Lampung, Banten, Jawa Barat, dan juga NTB. Kemudian untuk gelombang selanjutnya, hingga saat ini KBRI Damaskus mencatat ada 96 warga negara kita yang bersedia untuk dievakuasi, dan kita sedang mencari upayakan kembali untuk gelombang kedua bisa mengevakuasi ke 96 WNI tersebut. Pak, dari 37 ini jenis kelamin mereka laki-laki atau perempuan, Pak? Melihat tadi mayoritas juga kebanyakan perempuan. Ya, mayoritas perempuan. Jadi mayoritas ada perempuan. Mereka ini adalah pekerja migran
kita yang bekerja di sektor domestik. Ya, dan dapat kami sampaikan bahwa jumlah warga negara kita berdasarkan data imigrasi Suriah itu 1.162, mayoritas adalah pekerja migran, namun datanya memang tidak lengkap. Jadi yang disampaikan banyak yang tidak bisa kita kontak. Nah, saat ini baik KBRI Damaskus maupun kami di pusat sedang melakukan pendataan yang lebih akurat lagi untuk bisa memastikan keberadaan warga negara kita, khususnya yang pekerja migran. Kalau yang mahasiswa, alhamdulillah kami sudah melakukan kerjasama dengan PPI yang ada di Suriah, datanya jauh lebih baik ya. Namun untuk pekerja migran, terutama sektor domestik, kita pastikan bahwa mereka berangkat tidak sesuai prosedur karena Suriah ini merupakan negara yang tertutup untuk penempatan pekerja migran sektor domestik. Adapun KBRI Damaskus dan Kementerian Luar Negeri mendapat informasi jumlah WNI yang tercatat di keimigrasian Suriah sebanyak 1.162 orang. Dari 37 WNI yang kembali ke tanah air, diantaranya berasal dari wilayah Lampung, Jawa Barat, Banten, dan NTB. Tim Liputan Semangar TV memberitakan.